Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli ni'amil karim, al-azizul hakim, ad-dinul qayyimul mustaqim. Salawatuna wa salamuna ala nabiyil karim, khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala kulli ashabihi wa qaramati ila yaumiddin. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hayyum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatun mubarakatun indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul muhtaramin yang kami hormati bersama Bapak Imam Al-Ustadz Ghafir hafizallah taala, asatidzah Masjid Namirah, para takmir, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah pertemuan kita di majelis barokah, majelis yang penuh rahmat, yang Allah gerakkan hati dan fisik kita untuk menunaikan ibadah salat Isya dan disambung insyaallah salat tarawih. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, saya biasanya kultum tidak lama-lama. Namanya kultum kuliah 7 menit, bukan kuliah terserah antum. Insyaallah saya pakai timer, nggak lama-lama, karena yang utama itu tarawih kita. Tarawih mau panjang lebar silahkan, tetapi kultum tidak boleh lama-lama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang babut tu'am, tentang bab makanan. Ngomongin makanan. Karena jamaah sekalian, ternyata makanan itu adalah sarana dakwah para ulama dan bahkan para sahabat generasi emas kita. Apa buktinya? Secara tanpa dalil saja jamaah sekalian, nyeramahin orang yang lapar sama nyeramahin orang kenyang itu rasanya beda. Saya setiap ngisi buka bersama nggak mau ceramah lebih dari 15 menit. Kenapa? Yang dengerin menjelang buka bersama itu sudah nggak fokus. Ada yang scroll HP, ada yang bengong, mungkin di otaknya mikir nasi goreng, nasi padang, pisang goreng, tahu bulat, kolak pisang, bubur kacang hijau, itu aja, nggak konsen. Bahkan Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya wanahnu natakarrahna ala da'wata, kami itu benci berdakwah kepada orang yang lapar, wal khauf, dan orang yang ketakutan. Jadi nyeramahin orang lapar itu susah. Tapi masalahnya nyeramahin orang kenyang kadang banyak ngantuk. Di sini nggak ada insyaallah ya. Tapi rata-rata banyak gitu. Lapar mikirin makan, kenyang kok ngantuk gitu ya. Insyaallah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, bab at-tu'am itu 157 kali Allah sebut dalam Al-Qur'an. Menariknya misalnya Al-Baqarah 172. Kemudian Al-Maidah ayat 56, Al-An'am dan ayat yang lainnya. Itu menariknya kenapa? Allah sebut nama makanan, jenis makanan sama nyuruh makan itu setelah perintah-perintah yang berat-berat. Habis jihad disuruh makan. Habis mindahin kiblat disuruh 2 Al-Baqarah suruh makan, ya ayyuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Habis menjalani fitnah disuruh makan. Artinya apa? Makan itu punya pengaruh dalam umat Islam. Silakan jamaah, kalau saya dulu sekolah di Poso, saya nggak tahu, mohon maaf, server sebelah, agama sebelah, makan-makan dapat pahala itu cuman ada di agama kita. Makan-makan dapat pahala cuma di agama kita. Ayo kita lihat. Kalau mau Ramadan atau bulan Ramadan, ingatnya apa? Makanan. Bahkan kata anak-anak, awal Ramadan itu bukan ditentukan oleh sidang isbat, tapi oleh iklan sirup marjan. Ya, makanan kan? Setelah selesai Ramadan, Syawal, makan-makan, nggak makan kebangetan gitu ya. Setelah itu Muharram, habis Tasu'a sama Asyura, makan-makan. Dzulhijjah ada kurban. Nah, yang nggak suka kambing tapi kambing suka dia, gitu ya, bisa makan sapi, dapat pahala, dapat. Rabiul Awal ada telur ditancapkan di pohon pisang berubah telur gitu ya. Isra Mi'raj juga makanan.
Umat Islam sama makanan itu erat kaitannya dan itu berpahala jamaah sekalian. Dan cuma di agama kita, agama yang mengajarkan senang-senang itu dapat pahala. Sampai takjilan sekarang ada anekdot itu anak-anak di Instagram sama TikTok. Kata orang teman-teman non muslim, agamaku, agamamu, takjilku, takjilku gitu ya. Sampai orang Islam pengen balas, nanti kalau pasca kita habisin semua telur, kita sisain telur cicak sama Kinder Joy buat pasca. Tapi itu intinya, Islam itu syariatnya seneng-seneng, termasuk makan. Dan itu nilainya ibadah jamaah sekalian. Coba buka puasa, para ulama sepakat hukumnya wajib. Ngasih makan orang buka puasa, 3 mazhab sepakat sunnah. Malikiyah, kemudian Hanabilah dan Syafi'iyah sunnah. Dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Pahala jamaah sekalian. Bahkan ngasih makan sahur juga pahala. Syafi'iyah dan qaul Malikiyah dan sebagian Hanabilah, teman-teman kita Salafi, itu bahkan mensunahkan sahur dengan banyak dalil bahwa para sahabat itu hampir enggak buka sama-sama, kadang sendiri, tetapi sahur pasti sama-sama. Sampai dikatakan dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kalau ada perempuan haid atau nifas, dia ikut sahur, dia dapat pahala, Pak. Ya Bu ya? Suara saya jelas Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu lagi haid atau lagi nifas, enggak puasa, ikut sahur boleh. Bapak makan 1 piring, ibu ngabisin 20 piring. Dapat pahala, Pak. Ya? Begitu Bapak bangunin anaknya yang lagi haid, lagi nifas, ajak makan sahur saja, dapat pahala. Dan itu kesunahan. Dan inilah dilakukan oleh para sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, ketika membangunkan keluarganya, budaknya, dan seterusnya untuk makan sahur. Artinya apa jamaah sekalian? Syariat Islam itu bukan hanya tentang serem-serem, enggak. Hanya Islam yang mengatur syariat makan-makan dapat pahala. Maka benar kata Imam Ibnu Atiyah ketika menafsirkan wa kulu mimma ya razaqnakum, ketika kita makan dari yang Allah beri rezekikan kepada kita, itu satu tanda bentuk kesyukuran. Ya. Contoh kecil jamaah sekalian, dakwah itu dalam mukaddimah Syekh Ali As-Salabiyah mengatakan bahwasanya nahnu nataqatal aduwan a'da'ana bisuyuf wa natashuruna ala dini hadhihi rahmah bittu'am. Saya agak lupa mukaddimahnya. Artinya gini, kami memerangi musuh kami dengan pedang, tetapi kami menyebarkan agama di benua Eropa, di benua Asia, di benua Afrika dengan makanan. Jamaah sekalian, kalau kita ingat tumpeng, makanya saya berani debat sama teman-teman Salafi yang mengatakan tumpeng budaya Hindu. Enggak, tumpeng Hindu sama tumpeng Islam beda. Tumpeng yang diubah ulama itu 3 tingkat. Sedangkan tumpengnya teman-teman Hindu 1 tingkat. Yang kasta Brahma, Waisya, sama Sudra, saya hafal kan sekolah itu ya. Yang ujungnya dan seterusnya. Sedangkan kasta atau tumpengnya orang Islam yang diubah oleh para ulama kita itu 3 tingkat. Tingkat pertama rakyat, biasa lauknya Bu ya. Ada sambal ati, ada apa lagi? Ada ayam, ada mie, urap. Itu maknanya apa? Rakyat itu, umat itu baiknya makan dari hasil bumi. Syukuri dari situ. Tumpeng pertama tuh. Saya nggak tahu kalau tumpeng Namirah berapa tingkat gitu ya. Tapi rata-rata tumpeng yang dibuat oleh Wali Songo 3. Yang kedua adalah menandakan para ulama dan cendekiawan. Biasanya lauknya makin dikit. Nanti tumpeng paling ujung itu nggak ada lauknya. Paling kalau dia hiasan timun ya. Hiasan timun, hiasan cabai, selada gitu ya. Artinya apa? Yang ketiga itu pemimpin. Pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Nah, seperti tumpeng tadi, rakyatnya yang dilayani, bukan pemimpin. Dan ini bentuk makanan, dakwahnya para ulama. Apa sebabnya? Begitu kita meninggalkan dakwah makanan, itu diambil orang-orang barat. Coba lihat anak-anak muda kita. Mereka kalau makan di warteg itu nggak buat status, ya kan? Tapi begitu makan di KFC, McD, Solaria, itu langsung buat status, biar kelihatan keren.
Masya Allah. Artinya apa? Artinya ternyata dakwah makanan itu diambil orang-orang barat, umat Islam, karena nggak komken dengan makanannya, tidak menjadikan makanan sebagai dakwah, ya, sehingga dakwah makanan diambil orang-orang barat. Maka dengan spirit Ramadan jamaah sekalian, kita kembalikan, kita berikan makanan terbaik untuk jamaah kaum muslimin, takjilannya yang terbaik, ya, buka puasa yang terbaik, sahur yang terbaik. Tujuannya apa? Menarik umat Islam. Bahkan baru-baru ini ada berita orang masuk Islam gara-gara masalah takjil, ya, ada euforia tersendiri sehingga mereka masuk tertarik kepada Islam. Dan ini contoh kecil bagaimana Islam itu indah, Islam itu rahmatul lil alamin. Demikian jamaah sekalian, semoga ibu-ibu makin semangat masaknya, Bu. Jangan ngeluh, Bu, ya. Makan sambil sholawat, insyaallah itu pahala semua, Bu, insyaallah. Begitupun bapaknya, semangat makan, semangat dihabisin, ya. Jangan disisakan, ya. Sisakan untuk jin tulangnya aja, ya. Jangan disisakan yang lain. Demikian dari saya, kurang lebihnya maaf. Hadal wa yakum ajma'in al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.